Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Eksan Adiasa. Saya adalah dosen di Universitas Teknologi Sumbawa, program studi sarjana teknik industri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu adalah ergonomi kognitif. Ergonomi kognitif merupakan mata kuliah yang berada di semester ganjil, yaitu mata kuliah pilihan untuk peminatan ergonomi, rekayasa sistem kerja, dan K3. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana keterbatasan manusia dalam beban kerja mental. Karena apa? Karena manusia itu memiliki keterbatasan, sehingga manusia itu perlu untuk dipelajari tentang keterbatasannya dalam bentuk beban kerja mental tersebut, seperti itu. Untuk capaian pembelajaran lulusan daripada mata kuliah ergonomi kognitif ini, yaitu yang pertama, mahasiswa menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Yang kedua adalah mampu mengenali kebutuhan dan mengelola pembelajaran diri seumur hidup. Untuk capaian mata kuliah daripada ergonomi kognitif ini, yaitu mahasiswa mampu memahami mengenai aspek kognitif pada pekerja, dan mahasiswa mampu menganalisis beban kognitif pada pekerja, dan mahasiswa mampu memberikan usulan untuk memperbaiki beban kerja yang berlebih daripada pekerja. Sistem pembelajaran untuk ergonomi kognitif ini yaitu sistem project based learning, yang artinya adalah kita melakukan project secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu proyek terkait dengan beban kerja kognitif di industri yang ada di sekitar Sumbawa. Untuk materi pokok daripada ergonomi kognitif yaitu Introduction of Cognitive Ergonomics, Human Information Processing, Signal Detection, Attention, Perception, Working Memory, Communication Ergonomics, Decision Making, Mental Workload, dan Human Error. Untuk standar penilaian daripada ergonomi kognitif ini yaitu presensi 20%, tugas 20%, kuis 10%, dan ada project based learning yaitu sebesar 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang teman-teman semua di kelas ergonomi kognitif untuk pertemuan kelima dan enam, yaitu untuk atensi dan persepsi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang atensi dan persepsi. Diharapkan teman-teman semua dapat memahami apa itu atensi dan persepsi dan dapat mengetahui bagaimana menghadapi permasalahan bagi atensi dan persepsi tersebut. Nah, jadi outline pada uh, atensi dan persepsi ini adalah ada 4, itu vigilance dan and signal detection atau kewaspadaan dan deteksi sinyal, ada search atau mencari, ada selective attention atau perhatian yang selektif, ada divided attention atau perhatian yang terbagi. Nah, kita review dari Human Information Processing ya, atau HIP. Jadi pertama ada kita sensor processing STSS, kita menerima rangsangan gitu dari sistem. Jadi misalkan contoh ada Ibu Ismi lewat nih misalkan. Kalian belum tahu tuh itu Bu Ismi, tapi kalian melihat dulu nih, indera kalian tuh melihat dari jauh, oh ada ibu-ibu lewat gitu. Ada ibu-ibu jalan. Selanjutnya kalian di sini mempersepsikan, jadi kalian menseleksi, ada yang lewat, misalkan yang lewat ada beberapa orang, tapi kalian terfokus sama salah satu ibu yang ada di situ gitu. Kalian melakukan seleksi di sini, seleksi dari atensi kalian, seleksi. Terus kalian melakukan perception, mempersepsikan. Nah, mempersepsikan itu dari mana? Mempersepsikan itu dari long term memory kalian. Jadi long term memory kalian di sini menseleksi dan mempersepsikan, oh itu ibu-ibu dengan ciri-ciri tinggi sekian, dengan ciri-ciri badan sekian dengan pakaian yang seperti itu. Oh, otak kalian mempersepsikan bahwa itu adalah Ibu Ismi. Nah, di sini kalian menggunakan memori kalian seperti itu. Terus baru nanti merespon. Oh, misalkan kalian mau ada kelas Bu Ismi nih. Pas Bu Ismi udah di jalan, berarti otomatis kalian langsung masuk ke kelas. Jadi sini kalian respon selection-nya memilih nih duduk di situ, diem di depan kelas, masuk ke dalam kelas atau tetap lanjutin ngobrol dan sebagainya macamnya. Terus habis itu lakukan respon execution. Jadi merespon pilihan respon kalian apa, terus habis itu melakukan feedback gitu. Jadi feedbacknya adalah kalian buru-buru masuk ke kelas dan memberitahukan teman-teman kalian itu misalkan contoh seperti itu. Nah, di sini the nature of attention and consciousness. Jadi di sini kesadaran ada internal dan external awareness atau kesadaran internal dan eksternal itu sifatnya dari bottom up dan top down atau dari atas dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah. Jadi dari alam bawah sadar ke sadar atau dari sadar ke alam bawah sadar seperti itu.
Nah, atensi atau attention itu merupakan adalah cara kita secara aktif memproses informasi dalam jumlah terbatas dan sejumlah besar informasi yang tersedia melalui indera kita dan ingatan kita yang tersimpan dan proses kognitif kita yang lain. Nah, sedangkan consciousness itu adalah lebih ke secara langsung, lebih ke berkaitan dengan kesadaran langsung dan mencakup perasaan sadar dan isi kesadaran yang mungkin berada di bawah fokus perhatian. Jadi di sini atensi itu berhubungan dengan atensi kita, sedangkan consciousness itu berhubungan dengan kesadaran. Jadi kita secara sadar penuh bahwa melakukan itu seperti itu. Nah, tahapan-tahapannya itu yang pertama ada pre-consciousness processing atau pemrosesan alam bawah sadar. Nah, di sini informasi yang tersedia untuk memprosesan kognitif, tetapi saat ini berada di luar kesadaran dan pada tingkat kesadaran yang prasadar atau secara tidak sadar gitu. Uh, Nah, di secara priming atau secara dasar itu pemrosesan rangsangan tertentu difasilitasi oleh penyajian rangsangan yang sama atau serupa sebelumnya. Nah, di sini terkadang kita menyadari yang utama dan terkadang juga tidak gitu kan. Nah, bahkan ketika kita tidak mengetahui yang utamanya, si utama akan mempengaruhi pemrosesan target. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya kayak kita lagi belanja nih. Nah, terus kita mau beli keju sebenarnya nih, tapi kita lupa kalau kita mau beli keju misalkan di Indomaret misalkan atau di Alfamart. Nah, terus pas kita mau beli, kita secara tidak sadar eh, pengen beli nih gitu. Secara tidak sadar kita pengen, secara sadar kita pengen beli, tapi kita lupa. Terus pas kita lewat apa namanya tempat keju, terus kita secara sadar ingat, oh iya tadi kita mau beli keju, tapi malah lupa. Gitu. Kita beli seperti. Nah, jadi ada fenomena di proses pre-conscious processing itu ada fenomena ujung lidah atau tip of the tongue phenomenon. Nah, di mana kami mencoba mengingat sesuatu yang diketahui tersimpan dalam memori tetapi tidak dapat diambil kembali. Nah, di sini orang yang tidak dapat menemukan kata tersebut, namun mengira mereka mengetahuinya dan mengidentifikasi huruf pertama menunjukkan jumlah suku kata dan memperkirakan bunyi tersebut. Jadi kayak contohnya kalian gagap nih, misalkan mau mau ngeluarin kata-kata itu apa ya itu namanya ada itu apa misalkan kayak gitu apa ya depannya ini gitu misalkan kayak misalkan salah nyebut misalkan mau nyebut eh, makanan misalkan apa mau nyebut kue A malah bilangnya kue yang B gitu atau misalkan seperti itu jadi salah sebut bisa jadi seperti itu. Terus selanjutnya adalah controlled versus automatic proses atau proses terkendali versus yang otomatis. Jadi proses terkontrol itu membutuhkan upaya yang disengaja, kesadaran penuh, mengkonsumsi banyak sumber daya dan perhatian, dilakukan secara serial relatif lambat. Nah, sedangkan automatic proses itu eh, sedikit atau tidaknya ada niat atau usaha terjadi di luar kesadaran, tidak memerlukan banyak perhatian, dilakukan dengan memprosesan paralel atau cepat. Jadi di sini kalau misalkan kalian proses atensi yang terkontrol, jadi kalian harus benar-benar fokus di depan laptop. Kayak contoh, kalian lagi mau ngerjain skripsi nih atau mau ngerjain laporan, atau laporan magang misalkan laporan kuliah kalian ketika ngerjakan harus fokus di depan laptop terus kalian harus harus benar-benar aware ngetik dan sebagainya macamnya. Nah ketika kalian misalkan ngeliat handphone gitu kan itu kan ada gangguan nih namanya distract gitu. Nah, ketika kalian terganggu terus akhirnya kalian ngelirik ke handphone gitu misalkan ngelirik ke kanan gitu nah itu sangat sulit kan jadi kalian membutuhkan sumber daya yang besar kayak gitu kan. Sedangkan kalau yang terotomatis misalkan kalian udah fokus mau ada handphone bunyi, mau ada teman kalian ngobrol, itu kalian nggak akan terganggu seperti itu. Jadi udah otomatis seperti itu. Nah, selanjutnya adalah banyak tugas yang awalnya merupakan proses terkontrol, akhirnya menjadi tugas otomatis. Nah, di sini proses di mana suatu prosedur berubah dari kesadaran tinggi menjadi relatif otomatis. Nah, di sini banyak kerjaan-kerjaan. Jadi misalkan kalian awalnya tuh fokus di depan laptop tuh 5 menit pertama tuh susah banget berat gitu kan. Bawaannya di apa istilahnya laptop laptop punya lemot dikit kalian udah kesel gitu kan udah emosi terus ngeliat handphone bunyi dikit atau ada notifikasi muncul kalian langsung ngeliat lagi ke handphone kayak gitu nah itu berarti kalian masih
terkontrol banget, jadi harus benar-benar fokus ngerjain gitu, susah, sangat sulit. Sedangkan kalau udah otomatis, jadi kalian cukup ngeliat laptop dan kalian udah fokus ngerjain seperti itu, udah nggak yang namanya lirik-lirik lagi handphone seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pembiasaan. Nah, di sini uh, pembiasaan itu sangat penting untuk atensi karena kita akan menjadi terbiasa dengan sesuatu stimulus dan lambat laun kita semakin tidak menyadarinya. Contohnya musik dan belajar. Jadi kalau kalian terbiasa dengan belajar ya kalian otomatis nggak yang namanya sulit untuk belajar gitu. Atau misalkan musik, misalkan kalian sambil ngerjain sambil dengerin musik yang tadinya kalian ikut nyanyi sama musik tersebut gitu. Ketika kalian ada musik yang enak kalian ikutin nyanyi, tapi kalau misalkan kalian udah fokus gitu, udah kebiasaan sambil kerja sambil dengerin musik, otomatis musik itu nggak jadi gangguan buat kalian. Jadi kalian malah jadi nyaman aja gitu ngerjain sambil dengerin musik seperti. Nah, sedangkan dishabituation itu perubahan pada stimulus yang kita kenal mendorong kita untuk mulai mempelajari stimulus itu lagi. Jadi sebelumnya kalian tuh terbiasa dengan handphone nih, terbiasa dengan handphone. Nah, ketika kalian tuh nggak megang handphone sebentar aja, misalkan biasa buka IG Reels atau misalkan TikTok, misalkan kalian biasa buka itu, terus ketika kalian buka laptop nggak buka TikTok itu sangat sulit kan. Jadi kalian melakukan dishabituation. Jadi kalian punya kebiasaan buat buka IG sama buka TikTok dan itu rasanya sulit. Nah, makanya itu perlu dilakukan stimulus yang lain gitu. Jadi kalian harus fokus di depan laptop, itu ditaruh di meja, handphonenya seperti itu. Terus juga ada sensory adaptation. Jadi fenomena fisiologis di mana kita tunduk pada kendali sadar secara langsung di organ indera bukan di otak. Jadi kita harus benar-benar fokus ke indera kita gitu, nggak yang di otak. Kalau di otak itu berarti otomatis kita udah refleks gitu, udah nggak yang misalnya udah otomatis seperti itu. Jadi udah pasti jadi kebiasaan. Nah, selanjutnya adalah vigilance and signal detection atau kewaspadaan dan deteksi sinyal. Jadi kami dengan waspada mencoba mendeteksi apakah kami merasakan atau tidak suatu sinyal. Nah, target stimulus tertentu yang menarik. Nah, vigilance atau kewaspadaan itu kemampuan seseorang untuk memperhatikan suatu medan rangsangan dalam jangka waktu yang lama, di mana selama itu orang tersebut berusaha mendeteksi kemunculan suatu sasaran rangsangan tertentu. Contohnya, menurut McWorth tahun 1948, itu kewaspadaan dapat ditingkatkan dengan melakukan pelatihan. Jadi kalian tuh kesadaran kalian misalkan itu bisa dilakukan dengan pelatihan. Contohnya adalah bawa motor. Nah, kalian yang pertama kali belajar bawa motor kan susah tuh. Jadi kalian harus uh, masih mikir ini gas apa rem, tangannya kemana, kakinya kemana, terus masih ngeliat jalan, terus kalau ada batu ngerem atau belok segala macem. Nah, tapi kan ketika kalian uh, sudah terbiasa gitu, waspadanya udah tinggi gitu kan, dan kalian sudah nggak itu, jadi ketika ada batu langsung otomatis ngerem, ada motor lewat kalian otomatis langsung minggir kayak gitu. Itu kalian kalau kewaspadaan itu berhubungan sama seperti itu. Jadi sudah tingkat lanjut lah, atensi tingkat lanjut seperti itu. Nah, kemudian adalah kegiatan atensi berupa mencari atau search. Jadi search itu adalah pindai lingkungan. Jadi melakukan pindai lingkungan atau scan the environment untuk mencari fitur-fitur tertentu. Nah, jika kewaspadaan berarti menunggu secara pasif munculnya stimulus sinyal, maka pencarian tersebut berarti secara aktif mencari target. Nah, selanjutnya adalah distractor atau pengganggu. Nah, di sini adalah stimulus non target yang mengalihkan perhatian kita dan merangsang target yang kita ingin cari seperti itu. Dan dapat juga menjadi terjadinya alarm palsu. Jadi contohnya adalah kalian misalkan kalau misalkan kewaspadaan nih vigilance itu kalian benar-benar bawa motor, misalkan bawa mobil, itu kalian mastiin apa namanya jalan biasa nih, jalan biasa, terus habis itu kalau ada motor minggir, kalau ada lampu merah berhenti gitu. Itu kewaspadaan. Sedangkan kalau mencari misalkan kalian lagi uh, lewatin pasar naik motor, terus kalian searching nih, matanya nyari itu abang gorengan bukan ya, itu atau nyari teman misalkan itu Agung bukan ya gitu, misalkan itu Sri Ainun bukan ya gitu, seperti itu. Jadi mata kita mencari untuk orang tersebut seperti itu, kita melakukan pencarian. Sedangkan pengganggu itu orang-orang yang misalkan kita lagi nyari terus orang-orang itu mirip sama Agung, misalkan Agung bilangnya pakai baju merah. Biasanya yang suka terdistractors itu contohnya kayak abang Grab atau abang Gojek yang lagi nyari
yang mau pakai ojeknya gitu kan. Dia kan nyari dulu kan mana ya ini pasnya mana ya pakai baju merah, pakai ini dia nyari dulu mengingat-ingat nah. Dia perlu mengingat-ingat bajunya terus di mana letaknya terus memperhatikan lagi. Jadi masih mencari-cari seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah Belum, jelas? Pak. Sudah jelas? Tadi Fitri Lestari sudah jelas? Sudah, Pak. Oke. Kalau ada yang bingung bisa angkat tangan ya, bisa raise hand. Nanti biar takutnya kecepatan sayanya bicara seperti itu. Nah, jadi ada dua tipe dari search. Yang pertama ada fitur search sama conjunction search atau pencarian konjungsi atau pencarian fitur. Nah, pencarian fitur itu ketika kita dapat mencari beberapa ciri khas suatu target, kita cukup memindai lingkungan untuk mencari ciri-ciri tersebut. Kayak contohnya yang tadi Abang Grab misalkan mencari konsumennya yang pakai baju merah gitu. Dia pakai baju merah depan sini. Nah, dia tinggal searching nih, udah tahu nih kriterianya fitur-fiturnya. Oh, dia di sini dan di depan sini dan dia pakai baju merah misalkan seperti itu. Nah, otomatis tinggal si bapak Grab-nya itu cari seperti itu. Nah, sedangkan conjunction search atau pencarian konjungsi itu di sini kami mencari kombinasi fitur tertentu. Jadi menggabungkan beberapa fitur. Jadi dia harus mengingat nih, misalkan yang pakai baju merah banyak, gitu. Tapi pakai baju merah, celananya apa, terus jaketnya apa gitu. Dia harus mencari atau pakai ransel atau pakai apa gitu. Dia harus menggabungkan kombinasi-kombinasi tersebut. Jadi dia lebih sulit. Nah, selanjutnya adalah stroke effect atau uh, efek stroke ini untuk perhatian selektif. Jadi di sini menunjukkan kesulitan psikologis dalam selektif memperhatikan warna tinta dan mencoba mengambilkan kata yang dicetak dalam tinta warna tersebut. Nah, di sini karena membaca adalah proses otomatis, tidak mudah dikendalikan secara sadar, Anda merasa sulit untuk menahan diri dan membaca dan berkonsentrasi untuk mengidentifikasi warna tinta seperti itu. Nanti ada contohnya. Terus juga ada masalah pesta koktail atau party problem. Jadi di sini proses melacak suatu percakapan dalam menghadapi gangguan percakapan lainnya. Jadi kalau misalkan lagi pesta rame-rame kan ada yang ngobrol-ngobrol-ngobrol terus ketika kita mendengarkan kan tadi gimana gimana gitu kan seperti itu. Terus juga ada shadowing atau pembayangan. Jadi bisa juga membuat kita jadi samar-samar. Terus juga presentasi diskotek atau mendengarkan dua pesan yang disajikan berbeda dan masing-masing telinga. Jadi ada yang ngomong di kanan, ada yang ngomong di kiri. Dan itu kalian susah memfilternya. Jadi kalian harus bisa fokus. Atau tensi itu berhubungan sama fokus kalian. Jadi tingkat fokusnya bagaimana seperti itu. Terus juga ada broadband model. Di sini kami memfilter informasi segera setelah informasi tersebut didaftarkan pada tingkat sensorik. Jadi biasanya kalau kalian mau belanja nih, misalkan mau belanja, kalian langsung mengingat tadi beli A, beli B, beli C, beli D. Waktu masih kecil kan kalian suka tuh misalkan disuruh mama ke warung misalkan beli telur sama beli gula, kalian harus beli telur setengah kilo, beli gula seperempat gitu. Diingat diulang-ulang kan itu supaya kalian bisa tidak terganggu oleh suara yang lain. Walaupun kadang kalian ketika sampai warung lupa nih mau beli apa, ya enggak? Pasti ada beberapa yang misalnya disuruh sama mama lupa kalian tadi yang mau dibeli apa seperti itu. Ada kan yang seperti itu? Atau selalu ingat? Ada. Ada, Pak. Nah, seperti itu. Jadi pentingnya untuk melakukan penghafalan gitu. Jadi kalian melakukan atensi dulu dikasih tahu sama mama kalian apa yang mau dibeli, terus kalian mengingat-ingat nih apa ya diulang-ulang lagi kata-katanya supaya keingat seperti itu. Itu nanti masuknya ke working memory. Terus juga ada Treasnan attenuation model. Jadi kami terlebih dahulu menganalisis sifat suatu stimulus yang dengan sifat target, terus juga menganalisis polanya, terus juga secara berurutan mengevaluasi pesan-pesan yang masuk. Jadi kayak contoh, dia mengevaluasi tadi abang Grabnya itu milih nih, oh si orang ini pakai baju A, ini sekian, dia menganalisis dulu, terus mengira-ngira, terus menggabungkan, terus kira-kira, oh ya ini gitu, seperti itu. Ini juga ada Dutch LED filter model. Dia menempatkan filter pemblokiran sinyal di kemudian hari dalam proses setelah analisis sensorik dan juga setelah beberapa analisis persepsi dan konseptual terhadap masukan yang dilakukan. Terus selanjutnya adalah Neisser sintetis. Itu
proses perhatian itu secara cepat, otomatis dan paralel. Juga ada proses yang penuh perhatian dikendalikan terjadi di kemudian hari dan serial seperti itu. Nah, selanjutnya adalah attentional research theories. Jadi kami memiliki sumber daya perhatian khusus untuk modalitas tertentu. Nah, di sini menjelaskan mengapa kita dapat belajar dan mendengarkan musik tetapi tidak mendengarkan berita. Jadi atensi itu berhubungan dengan kesukaan. Jadi kalian kalau misalkan baca berita atau dengerin berita itu kan susah ya, atau baca suatu berita susah. Sedangkan kalian kalau dengerin musik itu lebih mudah gitu kan. Sambil belajar dibandingkan sambil berita, karena kalian ketika dengerin musik kalian nggak fokus ke musiknya tapi kalian fokus ke belajarnya, sedangkan kalau belajar sambil dengerin berita kan kalian nggak bisa, jadi sambil belajar malah yang ditulis yang didengerin apa, yang kalian baca apa gitu kan, jadi kalian sulit seperti itu. Itu juga perhatian terbagi. Jadi di sini sistem perhatian harus melakukan dua atau lebih tugas terpisah pada saat yang bersamaan. Jadi kayak contohnya adalah kalian harus mengontrol mengontrol kerjaan ya, misalkan kayak kalian di controlling room CCTV, kalian harus melihat kamera satu sama kamera dua. Itu biasanya sangat sulit ya seperti itu. Makanya ergonomi itu belajar tentang bagaimana sih kita bisa fokus kedua-duanya seperti itu. Nah, ini contoh tadi strobe effect. Jadi misalkan kalian di sini kan masih gampang ya. Red, yellow, blue, green gitu kan. Warna sama tulisannya sama. Nah, ketika kalian udah ngeliat ini, coba apa aja dari kiri ke kanan yang paling atas warnanya. Coba Fitri Lestari. Dari mana Pak? Kiri atas? Yang atas kiri ke kanan sesuai dengan warnanya. Ya, tapi pakai bahasa Inggris coba. Itu warna biru atau warna apa? Yang paling kiri. Blue, blue ya. Blue, red, yellow, green. Ya, gitu. Kan kamu mikir dulu kan, karena apa? Karena di sini warnanya biru atau blue, tapi tulisannya red. Jadi kalian harus mikir dulu kan gitu. Makanya strobe effect gitu. Seperti itu. Nah, terus juga dari desain, jadi kalian selektif itu kalian harus menentukan lokasinya dulu nih. Kalau misalkan kalian mau selektif gitu. Terus juga arti pentingnya apa, terus novelty atau kebaruannya apa. Jadi yang bedanya apa gitu kan. Kalau misalkan lagi mencari kan pasti apa yang bedanya ya, yang bedainnya apa. Sedangkan kalau fokus, terfokus itu kalian berhubungan sama lokasinya, terus arti penting eh, yang relatif, terus mengurangi kekacauan dan penggodaan yang berlebih. Jadi kalian harus benar-benar fokus gitu. Harus benar-benar fokus. Jadi kalian ada gangguan, kalian abaikan kayak gitu. Terus selanjutnya divided atau terbagi. Di sini desain rules-nya ada jenis tugasnya, terus ada pelatihan dan penentuan prioritasnya. Jadi harus dibagi-bagi yang mana yang prioritas harus kalian kerjain, yang mana yang tidak. Jadi misalkan lagi depan laptop, lagi buka HP. Terus ambien, di sini hilangkan hal-hal yang tidak penting. Berarti harus latihan, harus untuk keahlian, untuk harapan dan pemindaian kebiasaan. Jadi kalian di sini harus fokus gitu. Jadi atensi itu harus membiasakan supaya kalian nggak terganggu seperti itu. Nah, di sini ada supporting perception atau affordance. Jadi di sini kalian lebih gampang ngelihat yang gambar kiri nih, yang orang-orang yang warna ungu apa yang kanannya. Bisa bedain nggak? Kalau di sini kan arti yang kiri kelihatannya kayak nggak boleh ada orang kan di sini, sedangkan kalau yang kanan itu eh, nggak boleh jalan seperti itu. Sedangkan di sini dari segi bentuk ya, dari segi shape, ini oh ini artinya jangan disentuh panas gitu. Walaupun kita nggak bisa baca bahasa Inggrisnya, tapi kalian paham di sini. Atau warning ini kalian tangannya bisa kejepit kejepit gitu kan, atau bisa kedorong sama bahaya seperti itu. Jadi di sini ada atensi-atensi yang lainnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyain? Ayo silakan, ada yang mau nanya? Satu pertanyaan mungkin. Nurlela mungkin mau bertanya? Iya Pak, saya ingin bertanya Pak. Iya. Saya bertanya tentang lebih ke atensi sih Pak.
Gimana? Lebih ke? Tentang atensi, Pak. Ya, Ya. Jadi untuk pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kemampuan atensi kita dan bagaimana proses atensi tersebut? oke. Jadi untuk meningkatkan atensi kita, kita perlu latihan gitu, latihan fokus. Ada nanti tesnya, nanti kita trial abis ini. Nah, di sini kita akan latihan ya. Nah, sebelumnya udah terlihat share screen selanjutnya. Sudah. Nah, di sini di materi kita ada ya, di materi ekonomi kognitifnya, ada di e-learning.uts.ac.id, bisa kalian lihat di MK eh, ergonomi kognitif. Nah, selanjutnya untuk tes kognitifnya, itu kita bisa lihat di, kalian bisa buka di kognitifan.net. Semuanya bisa buka di komputernya masing-masing, kognitifan.net. Jadi di sini ada tes atensi nih. Nah, di sini atensi itu ada visual sama auditori. Jadi misalkan kemampuan dengar kalian sama kemampuan eh, reaksi time kalian. Jadi tangan sama otak kalian sinkron apa enggak, cepat apa enggak gitu. Nah, di sini caranya adalah kalian ngeklik kayak gini caranya. Jadi misalkan di sini titik nih. Nanti ketika muncul biru, kalian ngeklik. Nah, seperti itu. Nah, di sini tadi kan ada muncul di hijau nih. Sorry, bukan biru. Hijau di situ, bola hijau. Nah, itu kalian cepet-cepet ngeklik. Jadi di sini kecepatan ngeklik saya adalah 333 milisecond. Seperti itu. Ini slide pertama tadi. Selanjutnya, jadi di sini ngekliknya pakai mouse. Nah, jadi ketika muncul, kalian buru-buru ngeklik. Berarti kan respon saya masih cukup lambat ya. Jadi tingkat fokus saya masih kurang karena 300 milisecond. Semakin sedikit berarti semakin cepat. Nah, di sini 257. Jadi kalian pas ketika muncul, kalian ngeklik seperti itu. Nah, di sini agak lambat kan tadi saya, jadi 500 skornya. Nah, 100 karena tadi saya baru itu langsung keluar. Nah, di sini bisa melihat, oh, ternyata tercepat saya adalah 100, terlambat saya adalah 329, 529, rata-ratanya adalah 305,6 dan deviasinya adalah 138. Untuk mengukur tingkat kemampuan saya dari 5 kali ngeklik seperti itu. Ada yang mau tanyain sampai sini? Agung mau nanya, Agung? Izin bertanya Pak, Ya, apakah baik atau tidak baik jika fokus kita berlebihan Pak? maksudnya fokus berlebihan tuh gimana? Terlalu fokus, Ya, jadi kalau terlalu fokus malah bagus. Jadi kemampuan fokus kalian tinggi gitu. Jadi kalian ketika ada distraksi atau gangguan, kalian jadi apa namanya? Tidak terganggu gitu dengan gangguan tersebut. Tapi jeleknya adalah ketika ada stimulus baru, kayak misalkan kalian lagi belajar nih fokus, terlalu fokus nih belajar, sampai gempa pun nggak kerasa gitu. Misalkan meja di depan, gelas di depan kalian tuh goyang, deg 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 gitu kan. Kalian tuh terlalu fokus, terus nggak kerasa, terus mulai kerasa tuh telat gitu. Misalkan tiba-tiba udah mulai ada yang jatuh nih, tang gitu jatuh. Jadi misalkan atapnya mulai runtuh nih, misalkan kayak gempa yang besar di Maroko ya. Nah, misalkan dia jatuh dan akhirnya tidak selamat kan. Jadi dibilang bagus juga bagus atensinya karena bisa fokus mengerjakan, tingkat fokusnya tinggi, tapi juga tingkat atensinya tinggi. Tapi ketika ada distraksi itu dia telat refleksnya telat, jadi dia nggak bisa buru-buru lari keluar, dan itu akan berdampak pada ya bahaya gitu. Jadi jadi harus seimbang lah ketika atensinya harus bagus, tapi juga ketika ada sinyal lain, stimulus lain gitu yang menghampiri dirinya, dan itu tuh harus bisa dia mampu merespon secara cepat juga gitu terkait dengan sinyal tersebut. Seperti itu. Jelas ya, Bung ya? jelas Pak. Oke, baik. Mungkin itu saja materi kuliah kita hari ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.